Rekan Dewi. Baik, silakan langsung untuk Kipra Desa Anda. Ya, terima kasih banyak rekan Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Lipit yang menemani Anda langsung untuk memandu acara Dialog Luar Studio Kiprah Desa On The Spot Pro 1 RRI Makassar dengan tema Perhutanan Sosial Agrowisata Bontolojong kerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini pendengar, tepat jam 1 siang, mungkin Anda juga bisa menyaksikan kami di akun YouTube-nya kami di RRI Makassar atau fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar. Anda bisa menyaksikan kami berada di tengah-tengah kawasan dari agrowisata Bontolojong. Jam 1 siang itu biasanya kalau misalnya warga Makassar dan sekitarnya, jam 1 siang mungkin menjadi salah satu jam yang cukup krusial ya kalau jam 1 siang apalagi dengan cahaya matahari. Nah, menariknya saat ini kami tengah berada di tengah-tengah dari kawasan area Bontolojong ini pendengar, di bawah sinar matahari tapi ajaibnya kita tidak merasakan hawa panas yang berlebihan seperti pada normalnya. Kenapa? Karena kita berada di ketinggian 1800 mdpl, tentunya hawa dingin yang kita rasakan ini sangat alami. Tadi sempat ngobrol bersama dengan tim dari kehutanan, ternyata efek rasa dingin yang kita rasakan ada di sini karena masih asrinya kawasan hutan yang berada di sekitar dari Bontolojong ini sendiri. Sangat menarik tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sekali lagi Anda bisa berpartisipasi untuk juga mengirimkan pertanyaan kepada narasumber-narasumber kami yang sudah sempat hadir di hari ini. Lewat line telepon 0821 3333 9440. Sekali lagi Anda bisa mengirimkan telepon Anda untuk mengajukan pertanyaan dengan nomor telepon 0821 3333 9440. Itu juga nomor yang sama yang bisa Anda kirimkan pesan WhatsApp untuk langsung kami coba membacakan pertanyaan Anda. Atau mungkin langsung sematkan komentar di media sosial kami, fanpage Facebook dan juga akun YouTube-nya kami di RRI Makassar. Pendengar, saat ini saya tengah bersama dengan narasumber kami, ada kelima narasumber yang sudah sempat hadir hari ini. Saya menyapa terlebih dahulu Kadis Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Insinyur Haji Andi Parenrengi MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Silahkan gunakan mic-nya Pak. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Berikutnya saya menyapa Ibu Kadis Pariwisata Kabupaten Jeneponto, Ibu Eli Isriani Arif SHMSC. Assalamualaikum Ibu Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Aturate Wonderful. Terima kasih banyak Bu Kadis sudah sempat hadir. Berikutnya saya menyapa kepada Kepala KPH Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelara, Bapak Erlan Triska SIP MADMKP. Terima kasih banyak Pak sudah sempat hadir. Assalamualaikum dan juga selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Berikutnya saya menyapa kepada Camat Kecamatan Rumbia, Bapak Camat. Saya menyapa Bapak Abdul Rajab Lau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hangat dan salam dingin untuk Bontolojong. Terima kasih banyak. Salam hangat dan salam dingin dari daerah Bontolojong. Dan berikutnya Kepala Desa Ujung Bulu, Bapak Mansur. Assalamualaikum Pak Desa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada kelima narasumber kami yang sudah sempat hadir di hari ini untuk langsung ngobrol bersama di Dialog Luar Studio. Pendengar, perhutanan sosial itu memaksimalkan fungsi kawasan hutan yang mendorong pengelolanya oleh masyarakat. Masyarakat sekitar lokasi hutan tersebut di bawah koordinasi dari Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saat ini pendengar, kami berada di kawasan Argo Wisata Bontolojong, Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto. Agrowisata Bontolojong ini dikelola oleh warga Desa Ujung Bulu di bawah koordinator dari Kepala Desa Ujung Bulu, Bapak Mansur, yang berkoordinasi dengan KPH Kelara Kabupaten Jeneponto, yang dinakodai oleh Bapak Erlan Triska SIP MADMKP. Ada banyak sekali pastinya potensi yang bisa digali di kawasan agrowisata Bontolojong ini, pendengar. Kita simak selengkapnya tentunya hanya di sini, di Kiprah Desa On The Spot hari ini.
Oke, bersama dengan kelima narasumber kami, ini enak ya, jam 1 siang, hawa mataharinya tetap terasa ya, tapi karena dingin jadi kayaknya kalau di Makassar jam 10 pagi ya kurang lebih seperti ini panas-panasnya. Tapi kalau misalnya duduk sekitar 5 menit di bawah pohon udah terasa lagi dinginnya nih. Kembali bersama Irsan Lipit dan juga kelima narasumber kami. Saya mungkin pertama ingin ngobrol dulu ke Pak Kadis Kehutanan nih Pak. Bapak Insinyur Haji Andi Padenrengi MP. Kita masih bersama nih tentunya bersama dengan kelima narasumber kami. Disiarkan secara langsung dari Desa Agrowisata Bontolojong. Nah Pak, bagaimana kebijakan Dinas Kehutanan dalam mengembangkan kehutanan sosial di KPH Kelara, khususnya di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Tabe, Pak? Terima kasih pendengar RRI Pro 1 Makassar yang sangat berbahagia. Jadi terkait dengan perhutanan sosial ini dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ini terutama terkait dengan Pulau Hutan dan masyarakat yang ada di sekitar terutama di sekitar kawasan hutan. Di mana ketahui bahwa perhutanan sosial ini merupakan sistem pengelolaan hutan lestari. Ini perlu kita ketahui bahwa di perhutanan sosial itu kita tekankan pada pengelolaan hutan secara lestari yang di mana nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi dengan adanya program ini memberikan akses kepada seluruh masyarakat terutama di sekitar kawasan hutan untuk memanfaatkan dan mengelola hutan, apakah memanfaatkan dengan melakukan budidaya atau juga memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Jadi kita lihat di daerah Bontolojong ini ya sekiranya memang banyak peluang bisa dilaksanakan oleh masyarakat ini dan kita memang siap mempersati melalui kesulitan pengelolaan kawasan hutan. Kemudian perlu juga sampaikan bahwa program ini memang sudah tertuang dalam baik RPJMN maupun RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, ya di mana terkait dengan program pemerintah Provinsi Selatan di misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing. Inilah tempatnya di kegiatan program perhutanan sosial. Jadi saya kira peluang bagi kita masyarakat dan sudah kita pemerintah sudah memberikan akses legal untuk mengelola kawasan hutan ini dan kami Dinas Kehutanan melalui KPH ini siap memfasilitasi masyarakat supaya kembali lagi sampaikan bahwa di mana masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraannya di lain pihak untuk kami khususnya di kehutanan itu bagaimana betul-betul bersama masyarakat menjaga sehingga hutan ini lestari. Sekira begitulah gambaran yang kami sampaikan. Bersama masyarakat sehingga menjaga hutan ini tetap lestari. Tapi menariknya juga tadi bagaimana Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan terus mendukung masyarakat untuk terutama yang berada di sekitar perhutanan sosial untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di sekitarnya. Nah, saya mungkin ke Ibu Kadis nih, Ibu Kadis Pariwisata Kabupaten Jeneponto. Bu, peran Pemda dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Jeneponto nih, Bu Tabe. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketahui bahwa pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan 11 kecamatan ya yang ada di Kabupaten Jeneponto dengan luas kurang lebih 749 km persegi, kemudian memiliki panjang pantai kurang lebih 114 km. Ini merupakan sebuah potensi dan daya tarik wisata, dan Jeneponto punya tempat wisata itu bukan hanya satu jenis wisata tetapi semua ada di Jeneponto. Kita punya panjang pantai yang luasannya 114 km itu merupakan potensi wisata bahari. Kemudian kita ke arah selatan, itu potensi Jeneponto kita punya daerah yaitu wisata alam, yaitu di Kecamatan Rumbia. Kemudian kita punya wisata budaya, itu di daerah Bontoramba, Tamalatea. Kemudian kita punya wisata yang di atas sana, yaitu wisata Kampung Kopi yang ada juga di Rumbia. Ini merupakan sebuah potensi yang sangat luar biasa, sehingga kita dari pemerintah kabupaten melihat
potensi ini tentunya harus meningkatkan seluruh wisata yang ada di Kabupaten Jeneponto. Terkhusus untuk Rumbia, ini sangat menarik. Rumbia ini adalah kita branding itu dengan sebuah moto bahwa Rumbia ini sebagai ekowisata. Kenapa merupakan ekowisata? Karena Rumbia ini punya hal yang sangat luar biasa. Rumbia punya alam yang sangat indah, di mana ada 12 desa yang ada di Kecamatan Rumbia ya Pak Desa, dan kurang lebih 7 desa itu punya potensi yang luar biasa. Khususnya di Desa Ujung Bulu, di Bukit Bontolojong ini, kita ketahui bahwa pemerintah desa itu melihat potensi itu, dan kami dari pemerintah kabupaten telah berupaya dalam rangka intinya adalah peningkatan SDM kepariwisataan. Karena apapun potensi yang ada, ketika aset yang pertama yang harus disentuh adalah membuka wacana berpikir daripada masyarakat sendiri bagaimana dia melihat potensi yang ada di sini. Dan Pak Desa, saya melihat itu sehingga kami pemerintah selama kurang lebih saya selaku kepala dinas 3 tahun itu telah mendorong untuk pertama adalah pengembangan peningkatan SDM, kemudian yang kedua pengembangan peningkatan promosi wisata, dan yang ketiga adalah peningkatan pengembangan untuk ekonomi kreatif. Karena di Rumbia ini cukup banyak ekonomi kreatif yang hadir. Kita ketahui kalau mau ke Rumbia, ada yang namanya dol-dol Rumbianya, ada yang namanya bandang-bandang, dan masih banyak lagi. Kemudian budaya Rumbia, kearifan lokal Rumbia, ini merupakan sebuah daya tarik dan atraksi tersendiri untuk mengenal seperti apa sih sebenarnya bumi Turatia ini. Dengan simbolnya ketika kita masuk di Kabupaten Jeneponto, pasti kita sangat dihargai dengan kata silahkan Karaing. Ini merupakan sebuah bentuk yang sangat unik di Kabupaten Jeneponto. Dan insya Allah kami dari Pemda Kabupaten Jeneponto, khususnya Dinas Pariwisata, akan mendorong dan mendukung sepenuhnya, khususnya pada desa Ujung Bulu ini di Bukit Bontolojong. Ini merupakan area yang sangat luar biasa Pak. Dan insya Allah kita bersama-sama Pak dan membutuhkan kolaborasi terintegrasi bersama. Demikian. Sangat menarik, bagaimana kita bisa terintegrasi bersama. Nah, masih ada pastinya obrolan-obrolan seru bersama dengan kelima narasumber kami, tapi ada yang ingin lewat dulu. Silakan. Kipra Desa Pro 1 RRI Makassar. Kita nanti kita akan bangun pabrik di sini. Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan. Bagaimana ya? Bang sini aja deh. Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja. Kita masih bersama di Kipra Desa on the spot, disiarkan langsung dari kawasan ekowisata Bontolojong, Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto. Nah, berikutnya saya mungkin telah mendengarkan bagaimana Ibu Kadis dan juga Pak Kadis untuk menyampaikan. Nah, berikutnya ini yang bersentuhan langsung di Rumbia ini dari kehutanan. Saya coba mengobrol dari Kepala KPH, Bapak Erlan Triska SIP MADMKP. Nah Pak, bagaimana dukungan KPH Kelara sendiri nih Pak dalam untuk memfasilitasi usulan perhutanan sosial di Bontolojong Tabe? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Saya langsung saja terkait dengan perhutanan sosial yang menjadi kewenangan kami sebagai KPH Kelara. Itu membawahi 2 kabupaten. Yang pertama Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar. Saya sampaikan lebih awal, KPH Kelara ini baru saja terbentuk berdasarkan peraturan Gubernur nomor 26 tahun 2021 tentang organisasi. Ini baru terbentuk 3 bulan. KPH Kelara ini merupakan pecahan dari KPH Jenek Berang 1 kemarin. Itu yang membawahi
3 kabupaten, Goa, Takalar, dan Jeneponto. Adanya peraturan gubernur itu bahwa sekarang terbentuk KPH Kelara itu membawahi 2 kabupaten. Yang kedua, untuk KPH Kelara ini merupakan KPHL yang dimana secara keseluruhan itu masuk kategori kawasan hutan lindung, termasuk yang ada di Wontolojong. Ini masuk kategori kawasan hutan lindung. Yang ketiga terkait dengan salah satu tugas dan fungsi kami adalah itu yang pertama melakukan pengawasan terhadap aktivitas di dalam kawasan hutan. Yang kedua adalah itu pemberdayaan masyarakat dalam kawasan hutan. Sekarang kita melihat potensi di 2 kabupaten, tapi yang kita fokus sekarang adalah Wontolojong. Wontolojong ini merupakan salah satu agrowisata atau destinasi pariwisata yang masuk menjadi bagian dari kawasan hutan. Seperti itu. Yang ketiga, yang keempat, bahwa langkah-langkah yang telah kita lakukan ini terkait dengan dukungan yang akan kita lakukan untuk pengembangan destinasi pariwisata salah satunya di Wontolojong itu dengan membentuk kelompok yang dikatakan KPS, kelompok perhutanan sosial, yang dimana kelompok nanti akan melakukan aktivitas dalam kawasan yang mendapatkan izin langsung dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini salah satunya kita memfasilitasi dari proses awal pengusulan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan, termasuk perencanaan pengembangan kawasan, apa-apa yang akan kita kembangkan khususnya di Desa Wontolojong ini nantinya ke depan seperti itu. Luar biasa. Saya sangat menunggu bagaimana perkembangan ke depannya. Mungkin nanti next atau akhir tahun atau mungkin awal tahun datang ke sini lagi dengan perubahan yang sangat luar biasa pastinya. Saya mungkin ke Pak Camat. Pak Camat Tabe, dukungan seperti apakah yang diberikan dalam mendukung keberadaan ekowisata di Rumbia? Setelah dijelaskan tadi ternyata wisata di Kecamatan Rumbia ini cukup banyak. Bukan hanya tentang agrowisata, ekowisata, tapi juga ada kayak makanan, juga ada budayanya. Dukungan apa yang telah diberikan Pak Camat Tabe? Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, tentunya perlu saya gambarkan kondisi Kecamatan Rumbia bahwa Desa Rumbia ini terdiri dari 12 desa. Ya. Semua umumnya berada pada sektor pertanian. Ya. Namun untuk sektor wisata ada beberapa desa yang sangat potensi, termasuk salah satunya yang kita tempati saat ini adalah Desa Ujung Bulu yang agrowisatanya atau ekowisatanya bernama Gunung Wontolojong, Bukit Wontolojong. Dan Rumbia ini memang sebelumnya orang tidak kenal Jeneponto bagaimana. Ya. Jeneponto itu ditahunya tandus, panas, gersang, garam. Betul. Ya. Kuda. Sekarang hari ini yang hadir hari ini mungkin menyaksikan bagaimana Jeneponto sebenarnya. Ya, itu kan. Ada juga hijaunya yang diselimuti dengan hutan. Itulah. Nah, untuk wisata sendiri di Rumbia ini sejak mulai masuk di Kecamatan Rumbia, awal batas kecamatan itu ada namanya Bosolok. Itu juga sudah dikunjungi oleh Menteri Pariwisata. Ya. Terus kita ke sini ada LHR. Terus ada di Desa Kasih kolam renam. Terus ini Wontolojong, terus Kampung Kopi juga. Itu merupakan wisata yang menyuguhkan ada perbedaan masing-masing. Ya. Untuk UKM ini sangat mendukung kegiatan sektor pariwisata di sini. UKM terutama untuk makanan-makanan, untuk buat oleh-oleh itu semua. Makanya kita sebagai pemerintah kecamatan, bagaimana kita mendorong ini dari sektor pariwisata, dan karena umumnya yang mengembangkan wisata ini adalah pemerintah desa dengan menggunakan dana desanya. Nah, pemerintah kecamatan bagaimana membina mereka menggunakan dana desa dengan tidak menyalahi aturan yang ada. Dan itu
kita sangat harapkan silakan fokuskan ke dana desa ke situ untuk dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan ini terbukti beberapa desa telah menggunakan dana desanya dan alhamdulillah itu aman digunakan itu. Terus untuk sektor UKM telah kita berkomunikasi terus dengan dinas-dinas di kabupaten pariwisata, perindak, bagaimana meningkatkan SDM mereka. Terus untuk dari segi layak konsumsinya bekerjasama dengan dinas kesehatan untuk menerbitkan namanya PIR, ya, PIRT, ya, itu di bawah, maksud di bawahnya daripada nomor BPOM, ya, supaya aman digunakan oleh seluruh pengunjung. Itulah semua. Jadi saya berharap lagi bagaimana membantu kita semua yang datang di sini yang sudah menyaksikan sekarang membuat bahan mungkin di luar kalau di kampungnya orang. Jangan bilang jenis ponto kering, garam, tapi ada juga tempat dinginnya, iya. Atau mungkin kalau bermalam tadi malam bisa membandingkan daerah dia yang sudah pernah dikunjungi, ya. Bagaimana dinginnya di sini? Dia ya. kurasa nih Pak. Itulah. Saya alhamdulillah sudah berapa kali ke sini dan memang itu tugas kita di sini juga. Dan datang siang pulang malam pernah juga nginep di sini. Dan saya waktu dibangun ini, saya pertama kali ke sini waktu digali kolam. Saya bilang sama Pak Desa, ini bukan pekerjaan gila Pak Desa. Yang dibuat dengan anggaran dana desa yang cuma sekian, dengan menggunakan alat yang sekian bulan, dia membongkar begini. Tapi pemerintah desa berkatakan itu adalah semangat saya yang harus jadi. Itu saya bilang. Makanya saya bilang saya dukung juga dengan semangat. Karena kalau kecamatan tidak bisa menggunakan dananya untuk kegiatan di luar kantor. Itu bantuan saya bagaimana membantu berkoordinasi ke pemerintah kabupaten dengan provinsi agar semua ada dukungan ke sini. Itu harapan saya. Mungkin itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disampaikan langsung sama Pak Camat bagaimana dukungan kecamatan sendiri untuk bisa mengembangkan desa Ujung Bulu ini, terutama untuk Bukit Bontolojong. Menarik. Yang menarik dari yang bisa saya kutip tadi dari perkataan Pak Camat adalah bagaimana kepala desanya yang ingin membangun wilayahnya dan itu disupport. Dan pekerjaan yang gila katanya. Pekerjaan yang gila dengan dana seadanya, dengan hanya sekian bulan, tapi bisa membuat saya tadi malam agak pusing karena kedinginan. Kayaknya bawa jaket harus 2 kalau ke sini dan saya merasakan awal dapat panggilan untuk bisa mewawancarai narasumber kami. Disarankan untuk bawa sarung tangan, kupluk, terus pakai jaket. Yang Irsan pikir adalah Jenek Ponto kan garam Mbak ya. Terus Jenek Ponto ini kan tak jarangnya. Kenapa harus bawa jaket? Tambah berkeringat dong. Setelah saya datang sini saya menyesal bawa 1 jaket. Saya harus bawa 2 sepertinya. Ini sangat luar biasa. Anda harus mencoba kawasan agrowisata yang ada di Bukit Bontolojong ini. Dan bersama dengan kelima narasumber kami, ada nih yang tadi dibilang kepala desa yang gila. Kepala desa yang gila yang membangun dengan dana seadanya. Tapi ini sangat luar biasa dan menurut saya ini ke depan harus bisa lebih terkenal lagi, harus bisa menjadi ikon baru dari Kabupaten Jenek Ponto bersama dengan kepala desa Pak Mansur. Tabe Pak Desa. Bagaimana ini Pak Desa? Bagaimana gilanya Pak Desa ini sampai ingin membangun kawasan ini Pak Desa Tabe? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mbak Ingsa mengatakan bahwa gila, sangat betul 2005 lalu. Iya. Jauh belum Tuhan mengatakan bahwa saya akan jadi kepala desa. Tahun 2005. Wah. Saya katakan bahwa pemerintah memang membutuhkan orang gila untuk berubah. Karena pemerintah memiliki kekuatan tersendiri untuk menutup bohongnya dengan dusta. Iya. Sehingga memang dibutuhkan orang gila. Orang gila.
Sangat betul di 98 itu karena gila lalu Soeharto Orde Baru itu runtuh. Itu gila. Lanjut dari itu saya sampaikan terima kasih banyak untuk RRI yang sudah memfasilitasi diskusi ini. Ya memang saya tidak pernah membayangkan bahwa akan seperti ini. Seandainya nenek saya masih hidup, bahkan mungkin Nabi Adam ada, dia tidak tahu seperti ini. Jadi saya pun mengalami hal yang memang saya tidak percaya. Tapi itulah fakta. Yang kedua untuk dinas kehutanan. Dan ini lucu. Pak Kadis, Pak KPH, beberapa tahun yang lalu saya terkenal bahwa Mansur adalah perambah hutan. Kalau mungkin surat itu di provinsi masih ada, itu masih menumpuk di bawah, itu mungkin tidak cukup dengan hanya dos dengan aqua gelas. Tapi saya tidak menjawab dengan kata-kata, saya hanya menjawab dengan bukti. Karena saya tidak punya waktu untuk menjawab itu bahwa saya bukan. Silahkan. Karena saya biarkan orang bicara apa adanya, lalu nanti insya Allah kami benturkan dengan fakta. Saya pun ditelepon beberapa orang kehutanan bahwa kepala KPH mau koordinasi. Dalam hati saya mau koordinasi apa? Tuh. Dan di otakku pasti begini, karena terkait persoalan apa yang ditanyakan oleh kepala KPH tentang kelompok perhutani sosial sebenarnya ya memang sangat riskan. Dan kepala KPH dan mungkin Pak Kadis kita puang mendengar juga karena kan pejabat itu kan telinganya itu sangat stereo. Tentu saya tidak bisa pakai alasan apapun, orang mau percaya apa. Lalu dengan bangga kepala KPH minggu yang lalu dia datang lalu menyaksikan sendiri. Nah itu jawabanku, keren, saudara. Dan saya sampaikan ke pemirsa RRI dan di luar sana lah. Jadi ini kepala KPH saya tidak tahu siapa orangnya. Jujur ya. Sebentar setelah ini kita bisa tanya. Lebih-lebih Pak Kadis. Mungkin Pak Kadis kalau saya ketemu pasti dia lari karena dia bilang saya akan dirampok. Kadis itu orang kaya loh. Untuk iya. Demi Tuhan kalau saya tahu bahwa ini Kadis kehutanan. Jangankan untuk Kadis hutanan yang jauh sana. Kepala KPH saya tidak tahu. Yang bikin saya kemarin itu cuma persoalannya air mata tidak mau menetes itu. Puang kita tidak pernah ketemu, kering tidak pernah ketemu. Kita datang-datang di Jumbulu, di bentuk lojong ini. Mau menyerahkan dengan bentuk legalitas dengan kelompok perhutani sosial. Bagaimana Bapak bisa menjanji saya, kutemu saja tidak? Demi Tuhan kalau saya tahu rumahnya. Bapak tadi malam turun di mobil, kayaknya ini kepala dinas ini. Ya toh? Karena waktunya kita datang di sini karena kita duluan, saya juga amati. Yang mana ini kepala KPH ini? Saya lihat kan Pak Mahmud di sana, yang perlu itu kan saya tahu dia. Nah, saya juga kaget. Nah ini, karena saya terkenalnya bahwa orang yang merambah hutan, merambah kayu, pencuri kayu. Di tempat ini juga saya sampaikan bahwa terkait berapa tahun yang lalu itu ditariknya kehutanan ke provinsi, saya mungkin yang paling membantah di provinsi waktu itu. Karena saya bilang itu kehutanan mau jaga sampah, kanal, pasar. Hutan itu ada di desa, di kampung-kampung. Artinya antara pencuri dengan petugas itu dikasih jarak itu ribuan kilo. Lalu saya lucu karena lalu dibentuk lagi KPH. Bilang, tapi itulah sistem. Tapi paling tidak awal ditariknya kehutanan itu ke provinsi, saya pernah bicara untuk menolak. Saya tahu bahwa kami tidak punya kemampuan untuk membatalkan itu, tapi saya harus bicara. Kemudian untuk Pak Camat. Ini Pak Camat ini Pak Kadis. Ini. Jadi kita pernah diskusi untuk membuat laut di atas gunung. Itu di Bosolo. Kita rapat semua dengan kepala desa. Untuk bagaimana Rumbia ini muncul di permukaan. Lalu kita sepakat. Lalu waktu itu kita sepakat untuk membuat kolam ikan itu 10 kali 10. Ombung ya.
untuk dikasih ikan. Itu. Dan itu jadi, Pak Kadis. Simpel itu. Kita sama-sama pakai dana desa waktu itu. Dan jadi. Dan kami ini di bawah ada di mana? Lebih banyak lagi di sini. Nah, memang ini awalnya dianggap gila. Kemudian lanjut untuk Kadis Pariwisata ini. Ini Kadis yang paling cantik di Jeneponto. Saya sebenarnya antara percaya dan tidak. Bahwa Ibu Kadis ini akan datang. Bisa kita tanya Pak Mahmud? Bisa kita tanya orang-orangnya RI? Saya tidak yakin. Karena di Bontok Lojong ini sebenarnya orang tidak terlalu butuh teori. Yang dibutuhkan di Bontok Lojong adalah aksi. Kenapa dari awal saya bilang tadi, Pak Kadis Kehutanan dengan Kepala KPK, jangankan untuk dijanji, ketemu saja tidak. Konsep perhutanan bagaimana itu saya tidak pernah. Saya Pak, demi Tuhan kalau saya tahu di mana kantornya Kehutanan di Makassar. Saya tidak tahu. Tapi yang saya titip di sini adalah bagaimana pemerintah khususnya yang terkait persoalan kehutanan untuk bagaimana lebih menjaga nih alam ini lebih lestari. Itu yang kami titip sebenarnya. Karena kalau kami membangun agrowisata Pak Kadis, itu tidak bisa kalau tidak ada hutan lindung. Dalam teori agrowisata bedakan wisata, ekowisata. Kalau agrowisata itu dari kampung masyarakat, rumahnya masyarakat, termasuk Pak Kadis rumah yang kita tempati dengan Ibu ya, itu masuk. Lahannya masyarakat di bawah itu masuk. Nah, ujungnya ini adalah hutan dengan berbagai kekayaan alam yang ada di dalam secara alami. Sehingga tidak bisa menjadi agrowisata kalau tidak ada hutan lindungnya. Nah, persoalan untuk bagaimana dijaga kelestariannya, kami punya tanggung jawab tersendiri untuk menjaga itu. Saya sampaikan tadi sama teman-teman kehutanan dengan RI, ngapain saya cari yang haram? Kayuku saja yang halal itu tidak habis-habis. Bahkan saya tantang dulu ke Kepala PH, coba kita bertarung 3 kecamatan. Saya punya uang 10 juta. Kalau ada yang bisa menyamai yang lebih banyak kayu di lahannya, toh saya kasih cuma-cuma uang 10 juta. Lalu ngapain saya curi kayu di sana? Belum lagi dosanya, ditangkap, di penjara, toh hilang juga kepercayaannya sama Pak Kadis dengan semua instansi yang ada. Kan itu. Nah, itulah agrowisata Bontok Lojong Pak Kadis, saya sampaikan di sini, itu menjadi bagian tidak bisa dipisahkan dengan hutan lindung. Pak Kadis di sana, di ujung sana ini, paling aja ini kan Sinjai Barat. Kayu di sana Pak Kadis itu lebih besar daripada mobil tangki. Kalau saya mau tebang di sana, itu rumah itu pasti cuma 1 pohon lebih. Itu rotan di sana itu kayak begini. Kaman nele doa apa? Pohon. Iya. Saya terlalu sombong bicara kalau sama dengan Tristani. Tapi itu di sana dengan segala, belum lagi lobak, apalagi mata air. Mata air Pak Kadis, minta ampun, bisa tak buang-buang. Saya tertarik tadi pembicaraannya waktunya bahwa bagaimana nanti air dimanfaatkan itu menjadi air mineral. Sehingga orang tidak boleh lagi yang itu gelas-gelas itu atau yang botol-botol itu kita di sini punya. Persoalannya adalah teman-teman dari RI adalah tidak bisa. Yang ada sama saya hanya gonrontok. Selebihnya itu tidak. Kami di sini membangun agrowisata dengan berdarah-darah sebenarnya. Itu belum pernah ada bantuan dari pihak pemerintah manapun. Belum pernah. Tapi pemerintah Pak Kadis termasuk kita yang datang. Alhamdulillah. Kan itu. Nah, terlepas bagaimana ini ke sana. Jadi itu di sana Pak Kadis yang di pantai ini, cuma kita agak sedikit ke sini ini. Itu di sana namanya Bontok Lojong. Yang bentuknya itu Pak Kadis, dia seperti parabola. Jadi kalau kita naik itu berapa ratus meter, turun lagi berapa puluh meter. Jadi itu di sana kayak lapangan mini di atas. Jadi dia bulat tapi dia lubang tengahnya. Nggak sembarang lubang Pak Kadis, lubang khusus dia. Saya tidak tahu sejak kapan, di kapan walau alam. Dan di sana itu Pak Kadis, perlu kita tahu bahwa tidak ada kayu yang tumbuh. Dan kalau dia curah hujan tinggi, dia tuh kayak danau. Itu sampai 2 meter. Tapi lucunya juga, itu kalau dia sudah berhenti hujan sekitar 2 hari, habis. Kan itu. Ternyata, ini ciptaannya Tuhan ini, yang saya tahu dulu di kehutanan adalah,
embun resapan, tapi ini buatan alami. Begitu Pak Kadis. Saya sih tidak terlalu ke Ibu Kadis ya persoalan wisata, karena kan kalau berbicara persoalan potensi di Jeneponto ini tidak ada kabupaten yang sama. Tapi kenapa Jeneponto masuk kategori kabupaten tertinggal? Salah satu di situ adalah sumber manusia yang lemah. Tidak punya inovasi. Kalau potensi di Rumbia ini khususnya 12 desa ini tidak ada yang tidak memiliki potensi. Apalagi 82 desa. Kabupaten ini kaya sumber alamnya. Sayangnya sebenarnya tidak dikelola dengan sumber manusia yang cukup. Kami dengan Pak Camat, jujur ini, orang-orang kecil, Camat, nggak ada uangnya. Tapi ada yang kami diberikan semangat, Pak Camat. Bagaimana? Dulu, Pak Kadis, dulu saya mau beli mobil seperti mobil dinas atau mobil dinas mobil untuk operasional di desa. Saya panggil teman yang hebat, diskusi di rumah sampai 1 hari. Dia bilang jam mau masuk, jam. Jadi persoalan juga. Pakai orang rusak, kau marah lagi. Ya pasti begitu, masa kasih rusak-rusak barang-barang. Terus solusinya bagaimana ini uang? Dia bilang, lebih ke bank itu agrowisata Bengkulu Jempol kita diskusikan di Makassar. Itulah cikal bakalnya. Orang tidak punya duit juga. Nah, terkait jalanan yang di luar ini yang 2 kilo ini Pak Kadis, ini semua donasi. Asal kita tahu, BLT di sini yang 122 orang itu semuanya menyumbang 100.000 per orang. Kalaupun Pak Kadis sebentar mau pulang dia mau nyumbang mobilnya atau apanya, saya larang Pak Kadis. Enggak. Jadi iya. Nah, ini di luar Pak Kadis. Itu PP dari Boka yang K300 ya standar VU sebenarnya. Jadi itu di sana adalah donasi sebenarnya. Memang dari awal itu ada bantuan dari Provinsi Keuangan 4,5 miliar. Tapi saya tidak tahu Pemda Jeneponto lalu ini terblokir. Lalu dana ini tidak masuk di Bontolojo, lalu gagal untuk diaspal. Ini dulu persoalannya. Kami didatangi keluarga Pak Gub, kering, bicara begini. Saya tahu betul bagaimana prosesnya. Tapi saya tidak tahu di kabupaten lalu itu batal. Yang saya tahu adalah terjadi pencekalan supaya Bontolojo tidak jadi dikerja. Tapi ada tangan-tangan malaikat yang hadir. Seperti kita lah hari ini. Artinya memberikan kami semangat, memberikan kami dukungan, bahkan memberikan kami sumbangan bentuk material, lalu kami bisa kerja. Nah yang kerja di luar masyarakat, itu tanpa dana ya, nggak ada. Berarti tetap masyarakat yang bekerja sama? Iya, itu tidak ada yang digaji. Dia kerja sendiri, sebenarnya campur sendiri, pokoknya itu. Uang itu bukan uangku, saya mau ambil uang di mana? Nah saya orang miskin, cuma teman sahabat kami yang banyak, itulah membuat kami jadi gaya. Itu dulu saja dulu. Luar biasa. Tepuk tangan dong ya buat Pak Desa. Ini banyak pertanyaan. Mungkin saya akan nanti lempar pertanyaan berikutnya ke Pak Kadis Perhutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan juga untuk Ibu Kadis Pariwisata Kabupaten Jeneponto. Tapi sebelum itu ada yang ingin lewat dulu. Kipra Desa Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang Mas Gugun. Siang Mbak, maaf saya sambil merokok ya, biar nggak grogi. Mas Gugun. Oh iya Mbak, tentang polusi udara kan? Iya. Jadi gugus saya dilihat teman-teman. Komentar Anda? Itu parah banget Mbak. Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara? Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia. Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Oh, masa sih Mbak? Jadi, wah timpukin dia woi semuanya. Ternyata saya tanya ke orang-orang. Ya kembali lagi masih bersama Irsan Lipit. Ya bersama Irsan Lipit masih menemani Anda pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda tentunya boleh langsung berpartisipasi lewat line telepon kami 0821
33339440. Jika Anda menyaksikan media sosial kami di fanpage Facebooknya kami, ini disiarkan secara langsung, dan juga di channel YouTube kami di RRI Makassar, Anda bisa melihat bagaimana pergerakan embun yang berada di belakang kami, pergerakan kabut. Lihat ini sudah menaiki, ini sangat indah sekali dan sudah mulai terasa dingin. Benar kata Pak Camat tadi ya, Anda bisa coba membandingkan ya dinginnya kabupaten lain sama dinginnya Jenek Ponto yang ternyata ada kawasan dinginnya juga. Nah, pendengar, bersama Irsan Lipit terus menemani Anda, masih tentunya langsung dari Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jenek Ponto di Agrowisata Bontolojong. Nah, saya mungkin ke Pak Kadis Perhutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, tapi ini Pak Kadis, tadi dijelaskan bahwa sebenarnya ini potensinya sangat banyak sekali di wilayah sini. Tapi memang Pak Desa juga tentunya bergerak hati-hati, karena jangan sampai terbentur dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Memang ada aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Seperti tadi mungkin mata air sini berlimpah. Tapi jujur nih Pak Desa, tadi malam saat kami ingin buat mie instan, kami ambil airnya tuh langsung dari dari pipa itu. Memang langsung diarahkan, ambil saja itu bersih. Kita ambil pakai air botol mineral, dituang panas, ada teman datang haus. Dia langsung diambil minum. Punya siapa saya minum? Dari keran. Masa? Ini kayak air kemasan yang kita pakai itu. Dia bilangnya seperti itu. Jadi kayak kesegarannya, kebersihannya itu sudah terjamin Pak. Tapi tentunya untuk mengelola itu tidak bisa sendiri. Harus ada mitra-mitra. Nah, bagaimana sebenarnya kebijakan dari perhutanan sendiri Pak Tabit? Ya, terima kasih. Jadi terkait ini kawasan hutan, jadi kita harus bedakan kawasan hutan dengan hutan. Kalau kawasan itu berarti ada ditetapkan oleh pemerintah. Iya. Kalau hutan ya beberapa pepohonan yang tumbuh, itulah perbedaannya. Jadi terkait dengan kawasan hutan, sebenarnya dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja ini 11 2020 diturunkan dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2001 tentang penyelenggaraan kehutanan, kemudian diturunkan lagi ke peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi ada dua peraturan yang sangat-sangat terkait dengan bagaimana kita akses di kawasan hutan. Dan yang pertama itu mengenai Permen nomor 8. Itu memungkinkan untuk dalam hal pemanfaatan, jadi mungkin ada pihak-pihak ketiga memang yang punya potensi untuk melakukan aktivitas atau pemanfaatan kawasan hutan. Kemudian di Permen 9 ini 2021 juga ini yang banyak terkait dengan kegiatan perhutanan sosial. Di mana di perhutanan sosial ini program perhutanan sosial dalam Permen nomor 9 tersebut, dan ini juga memang kita selalu mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, sehingga ini juga makanya dengan adanya permen tersebut, jadi kita juga sudah ada Pokja tingkat provinsi untuk melakukan namanya Pokja percepatan perhutanan sosial. Jadi itu juga nanti tingkat provinsi akan memfasilitasi. Di mana program persosialan ini bisa kita langsungkan melalui 5 skim. Ada 5 skim, tapi kami ini sebenarnya yang banyak khusus masyarakat, kami banyak menyarankan ke skim yang dari 5 ini. Ada hutan kemasyarakatan, hutan adat, ada kemitraan, jadi 5 itu. Kemudian kami banyak menyarankan kepada hutan kemasyarakatan, masyarakat di mana kelompok tani hutan itu nanti bisa mengajukan permohonan Kementerian Lingkungan Hidup dalam ini melalui Balai Perhutanan Sosial itu Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Nanti setelah itu diverifikasi, itulah di sini mutlak ada keterlibatan dari KPH, teman-teman Kesatuan Pengelolaan Hutan, dibantu oleh teman-teman penyuluh. Makanya kita ini ada beberapa penyuluh yang kita juga penyuluh kehutanan yang kita juga tempatkan daerah, itulah nanti yang memfasilitasi dalam hal bagaimana kira-kira memang masyarakat ini bisa melakukan pengelolaan hutan secara legal. Karena seperti Pak Desa tadi ya, kalau terkait dengan pengelolaan ya pernah juga dianggap ini pencuri hutan apa. Jadi kalau dengan sekarang ini dengan adanya itu, jadi begitu masyarakat yang ada sudah tidak ada lagi alasan itu harus diusir dari kawasan hutan.
Kalau memang sudah ada yang mulai mengelola hutan selama ini, itu bisa kita nanti fasilitasi untuk membantu mengurus izin legalnya. Jadi dia ini bisa lebih berkembang. Makanya HKM itu saya juga mentitik kepada Pak Kades ini, terutama karena dia di tingkat paling bawah ini, pemerintah paling bawah, saya harapkan betul-betul masyarakat yang ada di sekitar. Kan ini perlu saya sampaikan bahwa ada juga HKM ternyata setelah ditelusuri ada orang-orang luar. Baru memang ditentukan areal-areal, ternyata setelah keluar tidak ada aktivitas di lain pihak. Ada masyarakat di sekitar kawasan hutan itu. Sebenarnya memungkinkan untuk mengelola itu, cuma mungkin saya juga tidak tahu awalnya kenapa dia tidak masuk. Makanya sekiranya perang Pak Kades, bagaimana nanti pembentukan kelompok tani hutan itu untuk masuk dalam diberikan izin ini betul-betul masyarakatnya Pak Kades, supaya ini kita tidak menimbulkan akses nanti gejolak sosial di lapangan, karena pasti akan muncul kalau sudah bagus orang luar atau ada masyarakat juga mau mengelola tapi tidak termasuk dalam kelompok itu kan juga bisa menimbulkan persoalan-persoalan, padahal itu sebenarnya kita tidak harapkan. Jadi terima kasih Pak Kades atas dukungannya sama-sama menjaga hutan, dan kami juga sangat mengharapkan ke depan. Kemudian kalau memang sudah bentuk kelompok tani hutan ini, pemerintah ini banyak peluang untuk mereka difasilitasi. Ya tergantung dari permintaan dari mereka. Kalau ada potensi ekowisata, itu juga nanti bisa juga difasilitasi. Ada potensi untuk menghasilkan air minum, itu juga bisa melalui itu bantuan IP, alat ekonomi produktif. Jadi tergantung. Jadi kita memang menunggu baru kita fasilitasi. Terus terang kalau memang anggaran Dinas Kehutanan Provinsi sangat terbatas, tapi kalau ada keinginan masyarakat terkait di kawasan hutan, alhamdulillah semuanya bisa difasilitasi. Contohnya juga ada kami di kehutanan tidak punya biaya pembibitan banyak, tapi kalau ada masyarakat yang minta, ya alhamdulillah sekira tidak ada yang tidak dilayani. Ada butuh durian, ada butuh ya tinggal karena memang itu pun gratis, jadi bukan dibeli masyarakat. Tinggal memang harapan kami ya, kalau memang masyarakat yang mendapat bantuan itu ya betul-betul dimanfaatkan. Karena masih banyak masyarakat yang lain yang menunggu juga, sehingga kita bisa yang belum kita juga upayakan bantuan terkait. Artinya arahnya itu ya kembali lagi bagaimana meningkatkan kesejahteraan, dan sekira juga yang kita akan sekarang diributkan ini terkait pengangguran. Jadi dengan adanya ini fasilitasi pemerintah, ya jadi sekira pengangguran juga ini kita bisa kurangi. Sekira untuk tambahan sebentar saja. Luar biasa. Pak Camat, Pak Kades, sepertinya ada lampu-lampu hijau yang semoga bisa lebih dilebarkan lagi sayapnya untuk bisa memajukan ini kawasan agrowisata Bontolo Jongta. Tapi sebelum saya ke Ibu Kadis, mungkin saya ke Pak Erlan dulu. Nah, Pak Erlan sebagai kepala KPH di Kelara ini yang membawahi ada beberapa kabupaten, Pak ya. Nah, tentunya ini kan Pak Desa bersama dengan tim masyarakat, tentunya kadang kayak apa nih yang harus kita lakukan untuk bisa memajukan. Terus kalau misalnya sudah ada kerjasama, apa-apa yang harus kita lakukan lagi. Nah ini bagaimana caranya biar bisa lebih maju dan bisa lebih erat lagi kerjasamanya, Pak Tabe? Baik, terima kasih. Terkait dengan peningkatan kapasitas terkait dengan perhutanan sosial, ini memang yang menjadi catatan kita atau catatan penting bagi kita semua. Bagaimana dengan terbentuknya kelompok perhutanan sosial ini tidak sampai di situ saja. Adanya aktivitas yang ingin kita kembangkan, itu yang menjadi tujuan utama. Yang pertama itu tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Betul. Menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran. Salah satu yang telah kita lakukan khususnya yang ada di Bontolojong ini merupakan salah satu destinasi pariwisata agrowisata yang bisa kita anggap sekarang
ini kalau kita bandingkan dengan kabupaten lain yang ada di daerah selatan, ini yang tertinggi dan bisa kita katakan juga yang mempunyai daya tarik yang baru untuk daerah kedinginan. Langkah-langkah yang kita lakukan di dalam perhutanan sosial itu ada aturan yang mengatakan bahwa ada yang pertama ada peningkatan SDM. Ada yang dikatakan peningkatan usaha, ada yang dikatakan peningkatan sarana dan prasarana. Tadi sudah disampaikan Pak Kadis bahwa kemampuan keuangan dari pemerintah tidak sanggup secara keseluruhan dapat dibiayai satu kaligus. Tetapi dengan adanya upaya, langkah-langkah yang kita lakukan, kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa, itu saya kira tidak menjadi persoalan karena sumber pembiayaan apa itu baik dari pemerintah, pusat, provinsi, kabupaten dan pihak stakeholder yang lain, pihak swasta itu bisa kita dapatkan dengan memberikan informasi atau potensi-potensi yang ada pada khususnya di daerah Bontolojong ini seperti itu. Ya. Kemarin kami sudah melakukan pendataan awal terkait dengan potensi yang hasil hutan bukan kayu yang ada di sekitar kawasan hutan Bontolojong. Itu terdapat potensi-potensi yang bisa kita kembangkan. Salah satunya itu adalah sumber mata air yang sekarang sudah digunakan masyarakat Bontolojong untuk yang pertama mungkin air bersih, air mandi, air minum dan sebagainya. Yang kedua, kemarin teman-teman penyuluh kami juga sudah melihat ada potensi hasil hutan bukan kayu seperti rotan yang ada pada dalam kawasan hutan. Yang kedua itu seperti pengembangan lebah madu, lebah hutan yang bisa kita kembangkan dalam kawasan hutan. Selain itu ada juga yang kita bisa melakukan penanaman kayak tanaman produktif yang cocok dengan suhu yang dingin, seperti mungkin ada manggis, alpukat dan yang masuk menjadi kategori sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup kalau saya tidak salah nomor 77 tahun 2019 hasil hutan bukan kayu. Saya kira seperti itu. Cukup jelas. Nah, ini sudah memasuki penghujung sebenarnya mungkin, tapi saya masih penasaran sama Ibu Kadis. Nah, Bu, mungkin 2 menit saja nih terakhir sebelum kita closing statement. Benar kata Pak Camat dan kata Pak Desa, sebenarnya Jenek Ponto ini punya potensi yang sangat besar. Tapi sayangnya saya juga sebagai warga Makassar juga baru tahu kalau bukan karena tim dan juga sahabat Bontolojong yang mungkin menyampaikan dari kabar-kabar itu, akhirnya kami bisa datang ke sini dan menikmati ternyata Jenek Ponto memiliki wajah yang berbeda sebenarnya, Bu. Apa sebenarnya kenapa sampai tidak bisa seterkenal dengan tempat-tempat yang lain? Padahal sebenarnya bahkan di media sosial tempat camping seperti ini, pemandangan view kabut dan juga awan yang indah seperti ini itu sangat digemari. Tapi kenapa sampai kita tidak bisa memiliki gaung yang besar untuk Jenek Ponto, Bu Tabe? Terima kasih banyak. Kita ketahui bahwa Jenek Ponto untuk dari sektor pariwisata memang kurang lebih 4 tahun ini baru mulai berkembang. Dan yang seperti dengan Pak Desa adalah intinya adalah kapasitas SDM yang memang kita masih sangat rendah, sehingga kita dari pemerintah kabupaten membuat yang namanya kelompok-kelompok Pokdarwis, jadi kelompok sadar wisata. Kemudian anak muda sekarang alhamdulillah kita sudah mulai bentuk yang namanya Genpi, Generasi Pesona Indonesia. Itu sebagai wadah untuk bagaimana mereka secara digital mempromosikan Kabupaten Jenek Ponto dan duta-duta wisata di Kabupaten Jenek Ponto. Dan insya Allah ke depan memang karena kita baru ini dan kita insya Allah akan bersinergi dan memulai untuk bagaimana meng-up dan bersemangat untuk bagaimana mempromosikan. Insya Allah anak-anak Genpi, anak duta dan Pokdarwis akan berkolaborasi untuk bersama-sama mempromosikan Kabupaten Jenek Ponto. Dan event insya Allah akan kita lakukan di sini yang tahun ini adalah Jelajah Teratia. Amin. Insya Allah ini tempat ini akan menjadi salah satu kunjungan karena ada yang namanya trail run yang sementara kita persiapkan dalam rangka Sumpah Pemuda di Oktober di 2022 ini. Amin. Dan insya Allah Bontolojong menjadi tempat yang sangat luar biasa insya Allah ke depan untuk sebuah promosi. Semoga bisa cepat realisasi. Sebagai closing statement di
4 menit terakhir kita mungkin ke Pak Kadis dulu, singkat saja Pak, apa yang ingin disampaikan? Tabe. Ya, terima kasih pendengar RRI yang saya hormati, yang berbahagia. Jadi apa yang tadi kita bicarakan bersama, jadi harapan kami kan ini fokus kepada program perhutanan sosial. Ini program ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita merencanakan bersama supaya tujuan dari program ini betul-betul ini bisa meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat dan yang lebih terakhir khusus di kehutanan bahwa ya betul-betul kalau kita secara bersama-sama pasti hutan kita lestari. Jadi sekali lagi khusus kepada Pak Kades Ujung Bulu ya, saya ucapkan terima kasih Pak atas penyampaian tadi bahwa dia tetap akan bersama-sama kita dan memang itu yang selalu kita harapkan di samping secara bersama-sama menjaga. Jadi kami juga akan nanti punya tanggung jawab bagaimana bisa melihat di sini apa kira-kira yang perlu dari pemerintah khususnya kehutanan. Sekiranya barangkali itu Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Gadis singkat saja Bu Gadis Tabe sebagai closing statement. Ya, closing statement adalah potensi desa wisata adalah cara deku. Cantik, ramah desa wisataku, itu yang paling penting dilakukan untuk bagaimana keramah tamahan dengan bumi Turatea insya Allah. Dan yang kedua saya katakan bahwa Jeneponto adalah surga di Tanah Gersang. Ketika orang mengatakan bahwa Jeneponto Gersang, ternyata ada surga di baliknya, ada Bukit Bontolojong, dan orang katakan, ih dinginnya Jeneponto. Bukan lagi panasnya Jeneponto. Jadi pesona Turatea wonderful, insya Allah akan ada di Jeneponto. Amin, mudah-mudahan. Pak Kepala KPH, Pak Erlan Tabe, singkat saja Pak. Saya singkat saja, yang pertama, jaga hutanmu, hutan lestari, masyarakat sejahtera. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Pak Camat Tabe, Pak Camat, Bapak Abdul Rajab Lau Tabe. Ya, singkat saja saya seluruh pemirsa RRI, saya cuma harap saya pemerintah kita terbuka menerima pengunjung ke Rumbia. Mari datang ke Rumbia dengan hati yang tenang dan pulang dengan hati yang sejuk. Itu. Amin. Insyaallah saya seluruh unsur pemerintah akan menjaga tetap kondisi seluruh pengunjung wisata di Kecamatan Rumbia. Cuma itu. Iya. Terakhir Pak Desa, closing statement yang ingin disampaikan singkat saja Pak Desa Tabe. Ya pasti singkat. Saya sampaikan ke teman-teman di RRI, khususnya masyarakat secara luas dan pemirsa dimanapun berada, dan untuk Pak Kadis Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, saya takut sebenarnya banyak bicara Pak Kadisku kita. Yang pastinya yang saya mau bilang, saya tidak tahu apakah Tuhan itu memberikan sesuatu yang memang sampai hari ini saya tidak paham. Lanjut ke Ibu Kadis Pariwisata, mohon Bu, ibu-ibu cantik, sebenarnya jangan karena kecantikan Bu lalu lupa kita sama orang-orang yang jelek. Ya, Pak Camat sebagai sahabat dan keluarga yang begitu meng-up sebenarnya apa yang kegiatan, dan terakhir untuk Pak Kepala KPH, cerdas Pak Kadis. Mungkin karena saya bodoh lalu saya menilai orang cerdas, tapi yang kami tahu bahwa Kepala KPH memiliki kemampuan wawasan yang di atas rata-rata. Dan terakhir yang saya sampaikan bahwa kami punya moto di sini Pak Kadis, Ibu Kadis, Pak Camat, Pak Kepala KPH, bahwa kami tidak punya apa-apa di sini. Kami di sini hanya memiliki dua, kesetiaan dan persahabatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Desa. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikianlah dialog luar studio Kiprah Desa on the spot Pro 1 RRI Makassar dengan tema perhutanan sosial agrowisata Bontolojong. Semoga hasil dialog kita di hari ini bisa terus ditindaklanjuti dan terus memajukan kawasan wisata terutama di Bontolojong ini. Terima kasih banyak untuk Anda semuanya. Saya Irsan Lipit, pamit undur diri dan kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.